Sebelumnya perkenalkan, kelompok kami terdiri dari 4 anggota. Yang pertama Aulia Nur Rofiah, NIM 2105523002. Yang kedua Azan Asaris 2105523015. Yang ketiga Falanazi Zoleha 2205526021. Yang keempat saya sendiri Bidang Komunitas 2205526022. Kami merupakan mahasiswa dari Universitas Teguh Bang Semarang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini kami akan menyampaikan materi untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Data Analisis Bisnis mengenai analisis klasifikasi pada aplikasi data mining Orange menggunakan model KNN, TRI dan Naive Bayes. Studi kasus untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan bisnis di USA. Deskripsi dataset. Dataset ini merupakan kumpulan data baru untuk prediksi kebangkrutan terkait perusahaan publik Amerika yang terdapat di Bursa Efek New York dan Nasdaq atau bursa saham di Amerika disediakan. Kumpulan data tersebut terdiri dari data akuntansi dari 8.262 perusahaan berbeda yang dicatat selama periode 1999 hingga 2018. Menurut Security Exchange Commission atau SEC, sebuah perusahaan di pasar Amerika dianggap bangkrut karena dua keadaan. Pertama, jika manajemen perusahaan mengajukan yang menunjukkan niat untuk mengorganisasi bisnisnya. Yang kedua, jika manajemen perusahaan mengajukan bab 7 dari kode kebangkrutan yang menunjukkan penghentian total operasi dan perusahaan yang gulung tikar seluruhnya. Dalam kumpulan data ini, tahun fiskal sebelum pengajuan pilot berdasarkan bab 11 atau bab 7 diberi label sebagai kebangkrutan. Satu untuk tahun berikutnya. Sebaliknya, jika perusahaan tidak mengalami peristiwa kebangkrutan tersebut, maka dianggap beroperasi normal. Himpunan data sudah lengkap tanpa ada nilai yang hilang, entry sintetik atau nilai tambah yang diperhitungkan. Kumpulan data yang dihasilkan terdiri dari total 78.682 observasi kombinasi tahun perusahaan untuk memfasilitasi pelatihan dan evaluasi model. Kumpulan data dibagi menjadi 3 subset berdasarkan periode waktu. Set pelatihan terdiri dari data tahun 1999 hingga 2011. Set validasi terdiri dari data tahun 2012 hingga 2014 dan set pengujian mencakup tahun 2015 hingga 2018. Set pengujian berfungsi sebagai sarana untuk menilai kemampuan prediktif model di dunia nyata. Skenario yang melibatkan kasus-kasus yang tidak terlihat. Variabel dataset. Berikut beberapa variabel yang ada di dataset, antara lain X1 aktiva lancar, X2 harga pokok penjualan, X3 penyusutan dan amortisasi, X4 EBITDA, X5 persediaan, X6 laba bersih, X7 total piutang, X8 nilai pasar, X9 penjualan bersih, X10 total aset, X11 total hutang jangka panjang, X12 EBIT, X13 laba kotor, X14 total kewajiban lancar, X15 laba ditahan, X16 total pendapatan, X17 total liabilitas, X18 total biaya operasional. Model teknik klasifikasi atau algoritma. Klasifikasi dalam aplikasi Orange saya menggunakan 3 model untuk teknik klasifikasi dan algoritma klasifikasi. Antara lain, yang pertama Canires-Snakeboard. Algoritma Canires-Snakeboard merupakan sebuah model algoritma yang digunakan untuk melakukan klasifikasi terhadap objek yang berdasarkan dari data pembelajaran yang jaraknya paling dekat dengan objek tersebut. Ataupun dapat dipahami juga bahwa Canires-Snakeboard adalah salah satu algoritma yang paling sederhana dan banyak digunakan. Yang kedua, Naive Bayes. Salah satu metode data mining ialah klasifikasi Naive Bayes. Naive Bayes klasifik adalah metode klasifikasi yang berakar pada teorema Bayes. Naive Bayes merupakan metode pengklasifikasian berdasarkan probabilitas sederhana dan dirancang agar dapat
dipergunakan dengan asumsi antar variabel penjelas saling bebas atau independen. Pada algoritma ini, pembelajaran lebih ditekankan pada pengestimasian probabilitas. Tujuan dari metode naive Bayes adalah untuk menemukan probabilitas ketika kita mengetahui probabilitas tertentu lainnya. Kemudian ada evaluasi model. Memahami evaluasi model adalah langkah penting dalam analisis data terstruktur maupun tidak terstruktur. Evaluasi model membantu kita mengetahui seberapa baik model kita dalam memberikan hasil yang tepat. Untuk mengevaluasi model, kita dapat menggunakan beberapa metode atau ukuran yang bisa memberikan gambaran objektif tentang kinerja model. Beberapa ukuran yang sering digunakan adalah akurasi, presisi, recall, specificity, dan F1 score. Dengan mengerti evaluasi model, kita bisa melihat kelebihan dan kekurangan model yang kita buat, sehingga kita bisa melakukan perbaikan agar model tersebut bisa memberikan hasil yang lebih baik. Yang pertama ada akurasi. Akurasi adalah matriks evaluasi yang mengukur seberapa baik model yang membuat prediksi yang benar dari total prediksi yang dilakukan. Dalam konteks klasifikasi, akurasi memberikan gambaran mengenai seberapa sering model memprediksi kelas yang benar, baik itu kelas positif maupun negatif. Yang kedua, presisi. Presisi adalah matriks evaluasi yang mengukur seberapa baik model membuat prediksi yang benar untuk kelas positif dari total prediksi positif yang dilakukan. Dalam konteks klasifikasi, presisi memberikan gambaran mengenai seberapa sering model memprediksi kelas positif dengan benar. Di antara semua prediksi positif yang dibuat oleh model, nilai presisi akan menjawab pertanyaan sejauh mana model yang digunakan mampu memprediksi sentimen yang sebenarnya positif dengan benar. Kemudian yang ketiga, ada sensitivitas atau recall, yaitu matriks evaluasi yang menggambarkan seberapa baik suatu model dalam mengidentifikasi kelas positif dengan benar. Yang keempat, ada spesifitas atau specificity, merupakan matriks evaluasi yang menunjukkan seberapa efektif suatu model dalam mengklasifikasikan kelas negatif secara akurat. Nilai specificity akan menjelaskan sejauh mana model kita berhasil mengenali dan mengklasifikasikan review negatif secara tepat. Kemudian yang terakhir ada F1 score, merupakan matriks evaluasi yang mencerminkan keseimbangan antara presisi dan sensitivitas atau recall. Nilai F1 score akan memberikan informasi tentang seberapa baik model kita dalam menggabungkan kemampuan presisi dan sensitivitas, sehingga kita bisa memahami seberapa efektif model kita dalam mengklasifikasikan secara akurat. Berikutnya adalah tahapan analisis. Yang pertama, dimulai dari mencari dataset sesuai keinginan, bisa diperoleh dari website Kaggle, Orange, dan sebagainya. Kemudian, download dataset tersebut. Biasanya, file di Kaggle berbentuk zip, maka dari itu perlu diekstrak terlebih dahulu. Yang keempat, kemudian kita membuka aplikasi Orange. Pilih New atau buat project baru. Kemudian, pilih icon file untuk mengambil dataset yang tadi sudah kita download dari Kaggle. Kemudian, klik 2 kali pada icon file untuk menampilkan pilihan dataset. Selanjutnya, pilih file yang tadi sudah di-download. Untuk melihat dataset tadi yang sudah kita pilih, harus digabungkan dengan tabel, yaitu dengan cara mengklik ikon tabel dan tarik garis dari file ke tabel. Dan kemudian, untuk menampilkan datanya seperti ini, maka dapat diklik 2 kali pada ikon tabel dan akan muncul data seperti berikut. Langkah selanjutnya dalam proses regresi adalah memahami data. Pemahaman data penting dalam proses regresi
untuk menentukan model garis regresi yang seperti apa yang dibutuhkan. Untuk poin 11 ini yaitu kami mengajarkan untuk visualisasi data dengan data scatter chart. Untuk menampilkan scatter chart atau scatter plotnya, bisa dipilih menu icon scatter plot, lalu di-drag dan dimasukkan ke dalam worksheet. Setelah itu, buat koneksi antara icon file dengan icon scatter plot. Lalu, untuk menampilkan datanya, klik 2 kali atau double klik pada icon scatter plot, lalu dapat dilihat dalam gambar yang ada di presentasi. Hasil dari scatter plotnya yaitu sebagai berikut. Kemudian visualisasi menggunakan feature statistik atau statistik atribut. Dengan menggunakan feature statistik, kita dapat mengetahui nilai statistik dari setiap fitur atau atribut. Untuk menampilkan statistik itu sendiri dari setiap fitur, bisa diklik icon feature statistik, lalu di-drag ke worksheet masing-masing. Selanjutnya, hubungkan atau buat koneksi antara file dengan feature statistik. Kemudian untuk menampilkan hasil statistiknya, bisa diklik 2 kali atau double klik di icon feature statistik dan muncul data sebagai berikut. Dari hasil statistik ditemukan nilai rata-rata min, nilai tengah atau median, nilai minimum atau min, nilai maksimum atau max, dan gambaran singkat sebaran data. Selanjutnya kita memasuki proses data mining atau pengolahan data. Dalam menganalisis performa beberapa model klasifikasi pada Orange Tool, dilakukan perbandingan beberapa metode data mining untuk memilih metode yang terbaik dengan akurasi yang tinggi. Dalam memprediksi dataset kebangkrutan pada perusahaan publik di USA seperti terlihat pada gambar berikut. Pada gambar tersebut merupakan perancangan widget memakai model klasifikasi pada software Orange. Data mining berupa metode KNN, decision tree, dan naive bayes yang diinputkan dataset yang telah diolah sebelumnya. Lanjut, proses pengujian model klasifikasi. Dalam proses pengujian model klasifikasi yang telah dibuat sebelumnya, dibutuhkan kumpulan data uji untuk mengetahui hasil klasifikasi terlihat pada gambar. Pada gambar tersebut adalah desain widget yang telah ditambahkan proses uji coba klasifikasi untuk model klasifikasi. Pada gambar circle atau bundar yang berwarna pink tersebut adalah sekumpulan data uji coba yang dimasukkan ke dalam proses klasifikasi untuk mengetahui hasil prediksi kebangkrutan perusahaan bisnis di US Amerika atau USA. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Selanjutnya adalah proses evaluasi hasil perbandingan model klasifikasi. Yang sebelumnya telah dijelaskan oleh teman saya di algoritma software klasifikasi yang kami buat, kami menggunakan 3 model. Yang pertama model KNN, kedua naive bayes, dan yang ketiga tree. Ketiga model ini akan kita evaluasi menggunakan test and score. Dengan cara menyambungkan 3 model itu ke test and score, lalu akan diproses oleh test and score, lalu menghasilkan ukuran. Terdapat 5 ukuran. Yang pertama itu akurasi. Akurasi adalah metrik evaluasi yang mengukur seberapa baik model membuat prediksi yang benar dari
total prediksi yang dilakukan. Dan yang kedua adalah ukuran presisi adalah metrik evaluasi yang mengukur seberapa baik model membuat prediksi yang benar untuk kelas positif dari total prediksi yang dilakukan. Dan ukuran yang ketiga adalah recall atau sensitivitas, adalah metrik evaluasi yang menggambarkan seberapa baik suatu model dalam mengidentifikasi kelas positif yang benar. Dan yang keempat itu ada spesifikasi atau spesifity, merupakan metrik evaluasi yang menunjukkan seberapa efektif suatu model dalam mengklasifikasikan kelas negatif secara akurat. Dan ukuran yang terakhir untuk evaluasi model ini yaitu F1 score, merupakan metrik evaluasi yang mencerminkan keseimbangan antara presisi dan sensitivitas atau recall. Jadi berdasarkan data perusahaan atau dataset yang kita gunakan yang telah diuji dan diperoleh hasil perhitungan recall, presisi, akurasi dari model seperti gambar, hasil klasifikasi model KML di sistem tree dan space yang lain. Tiga model itu yang paling tertinggi nilai akurasinya ialah model tree sebanyak 0,958 atau kalau dipersenkan menjadi 95%. Dan dari evaluasi ini jadi model yang terbaik untuk melakukan prediksi menurut saya adalah model tree, karena dari kelima ukuran tadi yang memiliki hasil yang lebih tinggi ialah model tree.